memperkenalkan diri, saya Robiatul Alia, kemudian rekan saya saya nanti sudah dan kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang dimana akan mewawancara terkait dengan supervisi, administrasi, dan kegiatan pembelajaran di sekolah Presiden Susan 09. Mungkin mohon maaf untuk Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Marjana, dipanggil Pak Mariono. Bapak di sini sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang kurang lebih sudah hampir 4 tahun. Tugas dari pembimbing PTK Publik dan Tenaga Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, mohon izin mengajukannya. Sebagai kepala sekolah akan menjadi seorang inspektur atau penggerak untuk memajukan mutu pendidikan di suatu lembaga yaitu sekolah. Kebijakan apa yang sudah Bapak terapkan di sekolah? Lalu apakah kebijakan tersebut selaras dengan visi misi yang Bapak terapkan di sekolah? Baik, sebagai kepala sekolah tentu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah untuk menentukan target atau keberhasilan dari sekolah ini. Sudah beberapa langkah yang kepala sekolah lakukan. Yang pertama adalah menentukan tim solid. Karena tim solid inilah yang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan. Setelah tim, untuk menentukan langkah kerja, ada yang adalah program kerja. Program kerja ini kalau dapat ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah terkait dengan jangka waktu, program jangka pendek, menengah, dan panjang yang ada di belakang. Kedua, program terkait dengan 8 SMP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penyediaan sarana prasarana. Ini terkait dengan operasional pendidikan. Yang keempat berarti terkait dengan penentuan anggaran. Nah, target ini berarti sesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Itu sudah dicatat. Ya, enggak salah. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mengenai leader community, yang dimana peranan sebagai kepala sekolah itu mempunyai peranan penting dalam memimpin sebuah komunitas di sekolahnya untuk mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya ya Pak. Lalu menurut Bapak, apakah atau gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh untuk mendapatkan akreditasi yang baik untuk sekolah? Lalu gaya kepemimpinan apa yang Bapak sudah terapkan di sekolah? Terkait dengan pengaruh terhadap akreditasi itu pasti. Apa yang kita lakukan, menunjukkan hasil, menunjukkan prestasi, dan hasil prestasi itu nanti sudah merupakan satu rangkaian dalam mewujudkan akreditasi sekolah pada khususnya. Nah, kebetulan dari tahun pertama Bapak di sini sampai sekarang ini kita bisa mewujudkan akreditasi A. Ini sangat baik dengan nilai nominal 92. Yaitu berkat tadi itu kinerja yang baik, program yang baik, tim yang baik, sehingga bisa mencapai. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang diterapkan itu sebenarnya berdasarkan situasi dan kondisi. Dan gaya kepemimpinan itu yang ada itu hampir semuanya diterapkan. Misalkan gaya kepemimpinan terkait dengan otoriter. Kalau ternyata pendidik dan tenaga pendidikan dengan gaya kepemimpinan demonstrasi nggak bisa, diberikan rice file-nya nggak bisa, didelegasikan nggak bisa, otomatis otoriter harus berikan penekanan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kebebasan berpikir atau rice file. Nah, ini dalam mengembangkan jiwa inovasi, inspirasi dari pendidik, yang kepala sekolah juga memberikan kesempatan silahkan berpikir untuk mencapai target yang terbaik. Jadi terkait dengan gaya kepemimpinan, kalau kepala sekolah atau pemimpin itu menerapkan semuanya, tapi dalam petik apa? Situasi dan kondisi. Tapi pada dasarnya yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan khususnya adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Berikutnya saya mau bertanya mengenai asasi sekolah. Nah, apakah nilai sekolah yang berkaitan dengan level standar nasional memiliki kendala dalam prosesnya selama pembelajaran? Terkait dengan administrasi sekolah ini ada 2. Terkait dengan administrasi pembelajaran dan juga administrasi guru kelas. Rinciannya, analisanya adalah 1 untuk administrasi pembelajaran tadi saja. Kemudian administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi hubungan masyarakat dan sarkas. Nah, dari 5 pengompokan ini terkait dengan 8 standar nasional pendidikan, ya kita sesuaikan, kita sinkronkan. Karena itu merupakan ya tadi satu kesatuan. Terkait dengan kendala, karena semua di awal tadi sudah saya sampaikan, kita punya tim yang solid, tim pelaksana yang solid, programnya sudah dibuat, ya kan? Program sudah dibuat, tinggal pelaksanaan. Nah, pelaksanaan sampai saat ini karena ini merupakan suatu tupoksi yang harus dilaksanakan dan harus dibuat. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Artinya apa? Sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terkait dengan tadi sarana yang kita gunakan, ya ini sudah lengkap semua. Mulai dari laboratorium komputer sampainya, perpustakaan, yang paling juga MIPA. Jadi semua ini. Dan juga untuk ini khusus siswa ya, terkait dengan kelas ini sudah kita buat basis IT. Ditunjang lagi dengan kegiatan yang ada di luar di depan kebun sana, itu kegiatan berbasis alam. Sehingga tuntutan kegiatan pembelajaran di abad sekarang PPK-nya harus muncul.
penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga terkait dengan kegiatan litnum, literasi numerasi. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran guru sebagai fasilitator menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tuntutan abad 21. Selanjutnya saya izin tanya lagi, adakah best practice yang sudah diterapkan di sekolah? Best practice banyak banget. Karena kita sebagai pemimpin itu kan mengembangkan mutu belajar. Terkait dengan ingat susung itu, bagaimana memberikan contoh terkait menyusun perangkat pembelajaran, itu udah pasti. Ya, kemudian memberikan contoh bagaimana praktek mengajar yang baik. Kemudian sampai yang ketiga terkait dengan penilaian yang tuntas, mengacu kepada penilaian tuntas atau pembelajaran tuntas. Proses nilainya masuk dalam form analisis. Nah, analisis itu nanti untuk satu, menentukan kompetensi siswa. Acuannya adalah KKM. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan kepramukaan. Kepala sekolah harus siap mengajar pramuka dulu, memberikan contoh. Ini banyak sekali yang dilakukan oleh pimpinan terkait dengan best practice tadi. Memberikan contoh yang terbaik supaya pendidik dan tenaga pendidikan bisa mengikuti. Maaf sebelumnya Ibu mohon Ibu, kami izin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu selaku Guru SD Susunan Pancasila tadi. Lalu mohon maaf Ibu sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridwan Bayani. Di sini dipercaya untuk mengajar di kelas 2A. Terkait pertama, seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Menurut pandangan Ibu sebagai guru, gaya kepemimpinan apa yang sepertinya itu lebih tepat digunakan pada era sekarang? Kalau menurut saya ya, pemimpin itu yang mempunyai gaya tegas. Walaupun tegas juga memahami bawahannya gitu. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai proses pembelajaran. Biasanya permasalahan apa yang timbul saat proses pembelajaran berlangsung? Ini yang menimbulkan masalah di kelas itu adalah karena adanya, kita bukan menyalahkan anak APK ya, kita juga paham kalau orang tua juga nggak ingin anak tersebut, anaknya lahir dengan kondisi APK. Sementara kebetulan yang saya ajar di kelas 2 ini APK-nya yang super aktif, akhirnya mengganggu temannya gitu. Kemudian ada teriaknya yang dengan bahasa yang kurang sopan. Strategi apa yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran dan media apa yang Ibu gunakan pada pembelajaran di kelas? Saya rasa strategi yang sebaiknya digunakan itu adalah inquiry. Kebanyakan media yang saya banyak gunakan di kelas pada waktu mengajar, kebanyakan PPT. Ada inovasi baru yang diterapkan saat pembelajaran berlangsung dan ketiga permasalahan yang sudah digunakan. Nanti permasalahan saya termasuk yang anak APK inovasinya ya. Kita kasih soal yang berbeda, inovasi-inovasi yang lainnya yang termasuk nanti materi apa itu kan termasuk inovasi kita dalam pembelajaran. Selanjutnya, kan di dalam standar nasional pendidikan itu ada 8 standar ya. Nah, di mana peran guru itu harus bisa menjalankan kriteria standar nasional pendidikan tersebut. Menurut Ibu, apakah peranan guru dalam standar nasional pendidikan SDN Susukan 09 ini sudah terlaksana dengan baik? Menurut saya ya sudah terlaksana. Menurut saya sudah dengan baik, tapi yang bisa menilai dengan baiknya itu kan sebetulnya Bapak Kepala Sekolah menurut saya. Izinkan kami Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya akan seputar dengan kegiatan pembelajaran. Sambil dulu, mungkin dari kalian ya. Hanif, lalu Saya Aurel Kasih. Aura dari kelas 6 semuanya ya. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, apakah guru kalian sudah menjadi fasilitator dan pendidik bagi kalian semua pada saat di proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan sepertinya itu misalnya kayak gurunya menjadi pada saat pembelajaran seperti itu. Ya, pertanyaan itu lebih kita membantu jika ada pertanyaan yang kita tidak perlu mengerti. Jadi guru-guru pada memiliki ya memiliki guru Pak Tanjung kelas 6D. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang kedua boleh ditunjukkan. Pertanyaan yang kedua, apakah guru kamu itu sudah berperan dalam memberikan contoh tauladan atau sikap baik terhadap kalian? Sudah pernah bekerja sudah berkomunikasi dulu. Selanjutnya, apakah guru kamu mampu menarik perhatian kamu atau kalian pada saat proses pembelajaran mengajar langsung? Iya. Ya, menurut kita kayak belajar harus sedikit Dan kalian? Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pelajaran di sekolah sekolah? Aku senang karena banyak teman-teman dan pelajaran-pelajarannya sangat seru karena banyak yang tulis. Itu pas nonton tapi sih ada tapi satu kelompok satu orang. Jadi tetap dikoordinasikan ya, tetap dipantau juga. Lalu pertanyaan yang terakhir. Nah, ini mungkin pertanyaannya buat kalian dulu. Selama belajar di Susukan 09, peristiwa apa saja ya, yang terjadi selama kamu mengikuti kegiatan belajar di SD? Peristiwa seperti selama pelajaran kita menggunakan handphone, terus main sendiri, terus ada peristiwa itu sudah kita juga, terus itu ada pas itu kayak futsal. Bagaimana? Kamu sih Kamu sebelumnya nggak ikut ya? enggak mau beda. Itu aja. Izin untuk mohon maaf dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersedia untuk diwawancara oleh kami. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan dari kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.